kasih tahu kalian model sederhana buat memahami masyarakat. Dan kenapa Sumpah Pemuda Season 28 itu contoh yang luar biasa dalam menjaga keseimbangan. Bayangkan setiap komunitas itu kayak timbangan antara kekuatan dan perasaan. Aku sebut ini aturan sepertiga untuk psikologi manusia. Satu bagian itu keras, cepat, berani, suka ambil risiko, kadang agak kasar. Satu bagian lagi itu tengah, mudah menyesuaikan diri, praktis. Jembatan alami. Satu bagian lagi itu lembut, suka merenung, penuh empati, punya moral yang kuat. Kalian pasti pernah dengar ide-ide ini sebelumnya. Freud membagi pikiran jadi ide, ego, superego. Plato bicara tentang nafsu, semangat, akal. Jung memperingatkan tentang sisi gelap yang kita semua punya. Zimbardo menunjukkan bagaimana orang biasa bisa berubah drastis di bawah tekanan. Kata-katanya beda, tapi polanya sama. Masyarakat bertahan dengan menyeimbangkan. Dorongan, adaptasi, hati nurani. Saat krisis, ketika aturan rusak dan hukum terasa jauh, bagian yang keras akan maju. Mereka bertindak cepat. Mereka mengambil alih. Mereka bisa menyelamatkan atau malah merusak. Bagian tengah akan menyesuaikan diri untuk tetap bertahan. Bagian yang lembut cenderung menarik diri, menjaga nilai-nilai, atau suaranya jadi tidak terdengar. Keseimbangan akan kembali ketika aturan dan kepercayaan bersama kembali pulih. Itulah kenapa Sumpah Pemuda itu penting. Tahun 1928, pemuda-pemudi di Indonesia melakukan sesuatu yang langka. Mereka menyelaraskan ketiga kekuatan ini. Energi yang keras jadi keberanian untuk menentang penjajah. Bakat yang tengah membangun koalisi di berbagai daerah, agama, organisasi. Hati nurani yang lembut mengangkat tujuan moral. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Itu bukan cuma sejarah, itu cetak biru. Hari ini, ketiga bagian itu juga ada di dunia online dan offline. Algoritma suka dengan kemarahan. Disinformasi memancing sisi keras dalam diri kita semua. Jadi, apa yang harus aku lakukan dengan itu? Aku mengubah yang keras jadi kreasi, membangun, membuat kode, mengorganisir. Aku melatih yang tengah untuk menengahi, mendengarkan, menyusun ulang, mencari kesamaan. Aku menguatkan yang lembut, empati, fakta, identitas bersama yang lebih besar dari lingkungan kecilku. Satu nusa mengarahkan kekuatan keras untuk melindungi rumah kita. Satu bangsa menggunakan bagian tengah untuk menyatukan perbedaan. Satu bahasa membiarkan yang lembut membimbing cara kita berbicara. Jelas, baik, dan bersama. Ini bukan cuma puisi. Ini adalah sistem operasi sosial. Ini batasnya. Ketika bagian yang keras terlalu menekan dan mulai mengendalikan segalanya, bagian tengah dan lembut harus membunyikan alarm. Lebih awal, nyaring, dan konsisten. Bukan untuk melawan api dengan api, tapi untuk mendinginkannya dengan hukum, dialog, dan tujuan bersama, sebelum yang keras berubah jadi otoriter. Jadi, kalau kalian masih muda, peran kalian bukan cuma energi, tapi juga keseimbangan. Jadilah keberanian yang membangun, jembatan yang menyatukan, dan hati nurani yang membimbing. Begitulah cara sebuah janji jadi praktik yang hidup. Dan begitulah cara sebuah bangsa tetap manusiawi dan kuat.